Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Khud fillah rahmani wa rahimakumullah. Ada cerita jemaah. Cerita ini disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ilaihi nafarun min ashabih. Nabi SAW, beliau kalau duduk, maka para sahabat beliau juga duduk seperti ini. Duduk seperti ini di Masjid Nabawi. Atau kalau Nabi SAW berada di suatu tempat, para sahabat beliau juga duduk di sekeliling beliau alaihi salatu wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka menimba ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengarkan nasihat Rasulullah SAW, mendengarkan ilmu. Itu tujuan para sahabat berkumpul di majelis Rasulullah SAW. Paling banyak mereka berkumpul di masjid Nabi. Wa fihim rajulun lahu ibnun saghirun. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul ini ada seorang laki-laki. Dia sahabat Rasulullah, cuman tidak disebutkan namanya. Dia punya anak kecil. Punya seorang anak kecil. Ya mungkin seperti ini nih. Ini siapa nih? Gagah ini ya? Gagah. Kelas berapa sekarang Gagah? Kelas 5, barakallahu fiik. Ya mungkin usianya seperti ini, Ananda Gagah ini. Dia datang, ya'tihi min khalfihi fayuq'iduhu baina yadayhi. Datang anak ini mencari bapaknya. Bapaknya ini sahabat Rasulullah SAW. Datang dari arah belakang, kemudian bapaknya mendudukkan dia di depan. Didudukkan di depan. Nah, seperti Ananda ini. Didudukkan di depan seperti itu dia. Fahalaka. Namun qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan anak kecil ini lebih dulu meninggal daripada bapaknya. Meninggal dia. Sedih sekali bapaknya. Karena anak ini selalu menemani beliau untuk hadir di majelis Rasulullah SAW. Bayangkan kalau seandainya anak ini nanti dia dewasa, besar, pasti dia jadi ulama. Ulamanya para sahabat. Karena sejak kecil dia datang ke majelis Rasulullah SAW menuntut ilmu syar'i. Tapi meninggal. Qadarullah. Tidak kuasa si bapaknya ini untuk menghadiri majelis Rasulullah SAW, karena kalau dia hadir, dia akan ingat kepada anaknya, dia bersedih. Maka dia tidak hadir di majelis Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Mali la ara fulanan?" Kenapa kok saya tidak melihat si fulan yang biasa hadir pengajian? Maka para sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, Bunayyuhu alladhi ra'aitahu halak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya yang masih kecil yang sering engkau lihat didudukkan di depannya itu sudah meninggal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersegera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari sahabatnya ini. Setelah ketemu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, memberikan semangat supaya dia bersabar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya fulan,
ayyuma ahabbu ilaika. Hai fulan, mana yang lebih kamu suka? Mana yang kamu lebih pilih? An tumatta'a bihi umrak. Anak ini dipanjangkan usianya, dia hidup sampai dia dewasa, menemani engkau sampai engkau tua, sampai engkau meninggal. Atau au la ta'ti gadan yaumal qiyamah ila babi min abwabil jannah wa qad wajadtahu sabaqaka ilaihi fayaftahuhu lak. Atau anak ini sekarang dia meninggal, engkau bersabar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ganjarannya nanti di hari kiamat, anak ini akan mendahului engkau menuju pintu surga. Jadi dia lebih dulu ini berada di pintu surga, anak ini. Nanti dia yang akan bukakan pintu surga untukmu. Ayo pilih mana? Pilih yang mana? Maka sahabat ini mengatakan, ya Nabi Allah, an yasbiqani ila babil jannah fayaftahuha li lahuwa ahabbu ilayya. Saya pilih yang kedua, jelas saya pilih yang kedua wahai Rasul. Saya bersabar, tidak apa-apa dia lebih dulu meninggal, namun nanti dia yang mendahului aku menuju pintu surga, kemudian membukakan pintu surga itu untukku. Maka Rasulullah SAW bersabda, fadzaka lak. Kalau begitu, apa yang engkau pilih ini, itu yang engkau dapatkan. Artinya nanti sahabat ini ketika dia meninggal, dibangkitkan di akhirat, dia menuju pintu surga, dia ketemu anaknya lebih dulu di pintu surga, dan anaknya yang akan membukakan pintu surga untuknya. Maka ini salah satu keutamaan terbesar kita datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian seperti ini yang dibacakan Al-Quran, qala Allahu qala Rasul. Para ulama menjelaskan sahabat ini walaupun tidak disebutkan namanya, dia dan putranya mendapatkan jaminan surga. Dia termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira bahwasanya dia akan masuk surga. Sudah dikasih tahu dia akan masuk surga oleh Rasulullah SAW, padahal dia masih hidup di muka bumi. Maka jamaah, kalau kita bersabar hadir di majelis ilmu, apalagi kita bawa anak kita juga, ini bagus sekali supaya dia terbiasa bersabar menghadiri majelis ilmu. Insya Allah dia dan kita, anak kita dan kita ini akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini juga kita belajar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia sekali. Ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pandang bulu. Semua sahabat diperhatikan oleh Rasulullah. Ya. Bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Umar, bukan hanya Utsman yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semua sahabat yang lain. Bahkan sahabat yang disebutkan dalam hadis ini tidak disebutkan siapa namanya, tidak dikenal. Tapi didatangi oleh Rasulullah SAW, didoakan, kemudian diberikan motivasi untuk bersabar. Bahkan dijanjikan surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau ada di antara anggota keluarga kita, anak kita, orang tua kita, atau kerabat kita, yang tadinya rajin hadir ke majelis ilmu, kemudian tiba-tiba tidak ada, atau tidak lagi datang ke majelis ilmu,
maka kita perlu mendatangi, menanyakan bagaimana kabarnya. Siapa tahu dia sedang sakit, siapa tahu dia sedang butuh bantuan. Akhlak yang seperti ini yang semakin mempererat cinta sesama orang-orang yang beriman. Ya. Akhlak yang seperti ini yang semakin memperkuat ukhuwah imaniyah, ikatan keimanan antara orang-orang yang beriman. Dan ini salah satu maqasidus syariah. Ini salah satu tujuan syariat kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus untuk semakin menguatkan ukhuwah dan menghilangkan semua penyakit yang bisa merusak hubungan kita sesama orang yang beriman. Ya. Jadi kita ini oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW disuruh kita untuk selalu bersatu. Semua sebab yang bisa menimbulkan pertikaian, perpecahan itu disuruh kita jauhi oleh Rasulullah SAW. Disuruh jauhi. Sebaliknya, apa yang bisa menguatkan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disuruh kita untuk melakukannya. Hadis ini salah satu contohnya. Nah, kaitan dengan ini ada sebuah hadis juga yang ambilkan dari Kitabul Jami', Bulughul Maram. Di bab yang terakhir, di bagian-bagian terakhir itu ada namanya Kitabul Jami', mengumpulkan hadis-hadis tentang adab dan akhlak Rasulullah SAW yang beliau ajarkan. Salah satu yang beliau ajarkan, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Idza kuntum thalatha, kalau kalian sedang bertiga, 3 orang, fala yatanajathani dunal akhar, maka jangan 2 orang dia saling berbisik-bisik. Apa bahasa sini berbisik-bisik? Sama ya, berbisik. Kalau ada 3 orang, jangan 2 orang ini dia saling berbisik. Kemudian yang satu tidak diajak bicara. Jangan, kata Rasulullah SAW. Hatta takhtalitu bin nas. Kecuali nanti kalau kalian sudah bergabung lagi dengan orang banyak. Misalkan sudah ada 4 orang. Boleh 2 orang berbisik-bisik. Kalau sudah ada 5 orang, boleh 2 orang berbisik-bisik. Tapi kalau hanya ada 3 orang, jangan 2 orang ini berpesek-pesek. Ya, jangan saling berbisik-bisik, kemudian yang satu tidak diajak bicara. Min ajri anna dhalika yuhzinuhu. Kenapa kita dilarang oleh Rasulullah SAW seperti itu? Karena yang seperti itu bisa mengakibatkan kesedihan, menimbulkan kesedihan di hati siapa? Yang sendiri ini, yang tidak diajak bicara ini. Sementara kesedihan yang muncul di hati orang-orang yang beriman, itulah tujuan syaitan. Jadi syaitan itu senang dia, orang-orang beriman itu bersedih. Kenapa syaitan senang kita bersedih, jemaah? Ada yang tahu? Karena kalau kita sedih, malas kita ibadah, betul enggak? Malas kita ibadah kalau kita sedih. Jadi beban pikiran, beban di hati. Bahkan seringkali menimbulkan kemarahan di dalam hati. Itu yang diinginkan oleh syaitan, supaya kita malas beribadah. Maka dia berupaya untuk bagaimana caranya supaya kita bersedih.
Salah satu perbuatan yang bisa menimbulkan kesedihan di hati seorang mukmin adalah perbuatan yang dicontohkan dalam hadis ini. Idza kuntum thalathatan fala yatanajatsnani dunal akhar. Kalau kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak bicara. Hatta takhtalitu bin nas. Kecuali nanti kalau kalian sudah bergabung dengan banyak orang. Kalau kita banyak seperti ini, boleh dua orang berbisik-bisik. Kenapa dilarang tiga orang, dua berbisik-bisik, satu tidak diajak bicara? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena itu bisa menyedihkan dia, membuat dia bersedih. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Agama mana yang mengatur seperti ini? Ya, begitu lengkap, begitu sempurnanya agama kita. Ini bagi kebanyakan orang ini urusan sepele. Ya, ada dua orang berbisik-bisik, satu tidak diajak bicara. Ini urusan kecil, urusan sepele. Tapi di dalam syariat kita, dalam sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ini bukan urusan sepele. Karena perbuatan seperti ini bisa menimbulkan pertikaian, kebencian. Akhirnya pecah kita. Ya. Makanya para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai hal-hal kecil seperti ini diatur oleh Islam. Tidak ada agama, tidak ada sistem kepercayaan yang mengatur seperti ini sebagaimana Islam mengaturnya. Makanya para ulama mengatakan al-haditsu dalilun ala kamalis syariah. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan syariat kita. Bagaimana syariat kita begitu perhatian terhadap makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Wa ri'ayatiha li masalihil ibad. Syariat kita sangat memperhatikan tentang kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perbuatan yang seperti ini pertama bisa menimbulkan kesedihan bagi yang tidak diajak bicara. Kemudian yang kedua, yang tidak diajak bicara ini akan muncul prasangka di dalam hatinya. Kenapa saya tidak diajak bicara ini? Jangan-jangan mereka berbisik-bisik ini menggibah saya. Jangan-jangan mereka membicarakan keburukan saya. Ini prasangka-prasangka. Prasangka ini kemudian disulut oleh syaitan, dikobarkan lagi, akhirnya nanti jadi kebencian dan jadi permusuhan. Jadi saling balas dan jadi permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Dan kita tahu perpecahan antara orang-orang yang beriman yang saling mencintai, ini salah satu misi terbesar dari syaitan. Ya, iblis itu ingin membuat kita itu bercerai-berai. Sebutkan dalam hadis yang sahih, kana yada'u iblis arsyahu 'ala al-ma'. Taqada arsyahu 'ala al-ma'. Iblis itu dia punya singgasana di atas air. Ya'ti ilaihi syaitanun. Setiap saat atau setiap hari ada syaitan yang datang melapor kepada iblis. Inni fa'altu kadza wa kadza. Fa'altu kadza wa kadza. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah menjadikan si fulan tergelincir, tersesat. Apa kata iblis? Ini masih belum seberapa ini amalanmu ini. Ma fa'alta syai'an. Kamu belum berbuat apa-apa. Tiba-tiba ada datang syaitan yang mengatakan,
ma taraktu fulanan wa imra'atahu hatta farraqtu bainahuma. Saya berhasil menjadikan si fulan dan istrinya bercerai, pisah. Anta. Kamu ini syaitan yang paling top kamu ini. Maka didekatkanlah dia ini syaitan ini. Jadi orang dekatnya iblis. Ya, masuk di ring satunya iblis. Jadi menteri dia. Perdana menteri. Karena dia berhasil apa? Berhasil mencerai-beraikan antara orang beriman yang mencintai. Tadinya saling mencintai jadi saling membenci dan memusuhi. Itu tujuan utama iblis. Lagi pula kalau suami istri bercerai, maka dampak yang ditimbulkannya bukan hanya sebatas perceraian. Bukan hanya sebatas suami membenci mantan istrinya atau istri membenci mantan suaminya. Tapi dampaknya jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Anak jadi terlantar. Kalau anak sudah terlantar, maka dia gampang untuk disesatkan oleh syaitan. Itu tujuan utama iblis. Makanya Rasulullah SAW sangat mencegah perkara-perkara yang bisa menimbulkan kebencian. Pertama bermula dari kesedihan, kemudian prasangka yang buruk. Kemudian dari prasangka yang buruk itu berkobar dia menjadi kebencian. Dari kebencian jadi permusuhan. Permusuhan berkobar lebih hebat lagi jadi perpecahan. Na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW sangat perhatian mengobati permasalahan ini. Bagaimana kalau ada 5 orang jemaah sekalian? Ada 5 orang, kemudian 2 orang saling berbisik. Atau katakanlah 4 orang. 2 orang berbisik, 2 orang tidak diajak bicara. Apa hukumnya? Para ulama diantaranya Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan kalau jumlahnya 4 orang, 2 orang berbisik, 2 orang tidak diajak bicara, boleh hukumnya. Boleh. Karena yang 2 ini masih bisa punya teman bicara. Ya. Namun sebagai bentuk adab, sebaiknya 2 orang yang berbisik ini minta izin terlebih dahulu. Mohon maaf, ini ada urusan penting yang kami mau bicarakan berdua. Akhirnya mereka berbicara berdua, berbisik-bisik, maka ini boleh adabnya, tapi dia minta izin terlebih dahulu. Ya. Kalau 5 orang, 6 orang, 2 orang berbisik-bisik, maka ini boleh juga. Yang tidak boleh adalah misalkan ada 4 orang, 3 orang berbicara antar mereka, 1 orang tidak diajak bicara. Ini tidak boleh. Karena dia masuk dalam larangan hadis ini. Sama juga kalau orang sembalun, faham tidak dengan bahasa Sasaknya orang Peraya? Faham? Hah? Kalau orang sembalun faham tidak dengan bahasanya orang Sumbawa? Hah? Misalkan ada 5 orang, 4 orang dari sembalun. 4 orang ini pakai bahasa sembalun. 1 orang ini tidak ngerti apa yang dibicarakan. Ini juga tidak boleh. Ini kena masuk dalam larangan hadis ini. Jelas? Sama hukumnya seperti orang yang berbisik-bisik. Karena dikhawatirkan akan masuk syaitan, kemudian memunculkan was-was dan prasangka. Ini orang sembalun ini lagi bicarakan saya, ini lagi menggibah saya, ini jangan-jangan. Sebaliknya juga demikian. Ada 2 orang Sumbawa, 1 orang sembalun. 2 orang Sumbawa ini misalkan pakai bahasa daerahnya. Yang 1 ini tidak ngerti. Ini juga masuk dalam larangan hadis ini.
Faham ya? Jadi berbisik-bisik di sini maksudnya adalah tujuan kenapa dia dilarang? Illahnya adalah karena bisa menimbulkan kesedihan pada satu orang yang tidak diajak bicara atau satu orang yang tidak faham ini. Bagaimana supaya dia boleh? Disebutkan dalam syarah hadis ini, boleh 3 orang, 2 orang, ada 3 orang misalkan, 2 orang berbisik-bisik atau menggunakan bahasa daerahnya, yang 1 orang tidak diajak bicara, ini boleh. Yang penting 2 orang ini minta izin terlebih dahulu. Mohon maaf, ada urusan pribadi niki yang kami mau bicarakan, mohon izin kami berbisik-bisik, atau mohon izin kami menggunakan bahasa daerah. InsyaAllah kami tidak akan bicarakan antum. Ini boleh, walaupun dia 3 orang. Atau misalkan 4 orang, 3 orang bicara bahasa daerahnya, 1 orang tidak diajak bicara, boleh, asalkan dia minta izin terlebih dahulu. Demikian penjelasan para ulama. Bahkan urusan berbisik-bisik ini, Al-Quran ya, menyebutkan innaman najwa minasyaitan. Sungguhnya berbisik-bisik itu dari syaitan. Tujuan syaitan apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang beriman jadi bersedih. Ini yang jadi penyakit bersedih ini jemaah. Karena orang kalau dia sudah bersedih, dia malas sholat, malas baca Al-Quran. Ada istilah sekarang, istilah mager. Apa mager bahasa itu? Mager itu malas gerak. Tapi ini bahasa orang sana. Kalau mager kita kan masang pagar nih. Masang pagar. Itu orang yang bersedih seperti itu. Dan tujuan syaitan adalah menjadikan orang-orang itu bersedih. Orang-orang beriman bersedih. Maka jangan kita ikuti langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman khutuwat. Langkah-langkah. Jadi syaitan itu tidak hanya punya satu cara, dia punya banyak cara untuk menyesatkan kita. Khutuwat. Bahkan selangkah demi selangkah. Ya. Pelan namun pasti. Syaitan itu menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari zikrullah, dari mengingat Allah, menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu khutuwat syaitan, salah satu langkah-langkah syaitan adalah menjadikan orang beriman bersedih. Jadi apa saja yang bisa menimbulkan kesedihan di hati orang yang beriman, maka kita disuruh jauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tindakan yang disebutkan dalam hadis ini, 2 orang berbisik-bisik, 1 orang tidak diajak bicara, itu juga tindakan menyakiti hati. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki maupun wanita, bighairi maktasabu, padahal yang disakiti itu tidak ada salahnya. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, sungguh mereka telah melakukan kedustaan dan melakukan dosa yang sangat jelas, itu adalah dosa. Maka perhatikan ya jamaah, kalau
menjadikan saudara kita bersedih gara-gara kita tidak ajak dia bicara, gara-gara kita saling BPC, itu saja dilarang, apalagi kita mencela dia, apalagi kita menggibahi dia, apalagi kalau kita menzalimi dia, apalagi kalau kita pukul dia, kita lukai dia fisiknya, na'udzubillah. Dosanya tentu lebih besar lagi. Jadi sekali lagi, semua ini adalah wujud kasih sayang Rasulullah SAW agar kita selalu jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersatu, yang bersaudara, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW digambarkan di dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu terasa begitu berat bagi beliau apa-apa yang memberatkan kalian, umatnya. Dan beliau sangat ingin agar kita ini mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah. Makanya siang malam beliau itu berjihad, berdakwah, menyampaikan ilmu agar kita ini mendapatkan hidayah ilmu dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman beliau itu sangat penyantun dan sangat penyayang sekali. Kemudian kembali kita ke hadis ini, pembahasan sedikit terkait fikihnya. Kalau ada dua orang, keduanya ini berbisik-bisik, kemudian datang orang ketiga, maka apa hukumnya? Apakah boleh tetap berbisik-bisik atau bagaimana? Para ulama, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan hukumnya boleh. Karena awalnya mereka hanya berdua, saling berbisik. Kemudian tiba-tiba datang orang yang ketiga. Maka di sini hukumnya boleh berbisik-bisik. Ya. Karena insya Allah tidak akan muncul prasangka yang buruk dari orang yang ketiga ini. Yang tidak boleh itu adalah ada tiga orang. Mereka awalnya kumpul bertiga atau jalan bertiga. Tiba-tiba dua orang pakai bahasa-bahasa isyarat yang tidak difahami. Atau berbisik-bisik. Atau pakai bahasa daerahnya masing-masing yang tidak difahami oleh temannya. Ini yang tidak boleh. Atau awalnya mereka berempat. Tiga orang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami oleh satu orang temannya. Ini tidak boleh. Ya, kalau mereka sejak awal berdua, bertiga atau berempat seperti itu. Bagaimana caranya agar boleh? Caranya agar boleh adalah dia minta izin, atau ketika mereka sudah berkumpul dengan banyak orang, silahkan mereka berbisik-bisik berdua, itu boleh. Nah, Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang senada dengan ini juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulur rajula min majlisih. Jangan ada seseorang dia berdiri dari tempat duduknya, summa yajlisu fihi. Ya, la yuqimur rajulur rajula min majlisih. Jangan ada orang yang dia baru datang, kemudian dia memaksa temannya yang sudah duduk untuk bangkit supaya dia bisa duduk di situ. Ya, ini tidak boleh. Walakin tafassahu wa tawassa'u, namun yang harus dilakukan adalah berlapang-lapanglah dalam majelis. Ya, kasih apa? Kasih jalan supaya teman kita yang terlambat hadir dia bisa duduk juga. Wa tawassa'u,
Dan ini juga adab dan akhlak yang mulia. Tujuan utamanya adalah semakin mempererat atau memperkuat rasa cinta antar sesama mukmin. Ya, bayangkan misalnya misalkan kita hadir di pengajian, masjidnya sudah penuh di dalam. Kemudian ada saudara kita datang terlambat, misalkan karena suatu dan lain hal. Dia cari-cari tempat duduk misalkan. Sebenarnya ada masih, kalau seandainya lebih dilapangkan lagi, sebenarnya masih bisa untuk duduk. Tapi ternyata jamaah yang ada tidak peduli. Cuek. Tidak mau berlapang-lapang. Bagaimana perasaannya yang datang ini, yang satu orang ini? Bisa jadi dia akan pulang, tidak mau datang lagi pengajian kalau seperti itu. Ya, syukur-syukur kalau dia jamaah kita. Bagaimana kalau jamaah yang misalkan baru mau ngaji, baru mau mengenal sunnah? Kalau kita sikapi seperti itu, maka tidak mau ngaji lagi nanti dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, walakin tafassahu wa tawassa'u. Ini ada dua adab di dalam hadis ini, ada dua adab yang mulia sekali. Ini bisa kita praktekkan dalam majelis ilmu. Dan ingat jamaah, adab, akhlak, terutama di majelis ilmu, itulah yang akan mengundang turunnya berkah dan rahmat majelis ilmu. Kenapa kita sering ngaji? Kita bertambah ilmu kita melalui pengajian, tapi amal kita tidak bertambah. Apa sebabnya? Karena ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang tidak membawa keberkahan. Salah satu sebabnya adalah ketika kita menuntut ilmu syar'i, ketika kita hadir di majelis ilmu, kita tidak memperhatikan adab-adab majelis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan pada ilmu tersebut. Nah, di dalam hadis ini ada dua adab yang mulia. Adab yang harus dipraktekkan kepada orang yang datang belakangan, dan adab yang harus dipraktekkan kepada jamaah yang sudah lebih dulu duduk. Bagi yang datang belakangan, tidak boleh dia memaksa orang yang sudah duduk itu untuk pindah. Tidak boleh. Ya, mentang-mentang misalkan dia, ya, hatta seorang ustadz, hatta seorang yang berilmu, tidak layak dia misalkan dia datang belakangan, kursi sudah penuh, ya, saf depan sudah penuh, tidak layak bagi dia untuk mengusir atau memaksa orang yang sudah ada duduk di situ agar dia memberikan tempat untuknya. Tidak layak. Dan ini berlaku juga di majelis sholat Jumat. Nah, ini perhatikan jamaah, nggih. Di dalam kitab ini dijelaskan, misalkan saf depan sholat Jumat sudah penuh. Tiba-tiba di depan, di saf depan itu ada anak kecil. Anak kecil. Anak kecil yang sudah mumayyiz, atau mungkin dia sudah bisa diam. Tidak main-main di masjid. Maka tidak boleh orang yang walaupun dia sudah tua, orang yang lebih tua datang kemudian memaksa anak kecil ini untuk mundur. Ini tidak boleh. Karena kena larangan dalam hadis ini, la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Tidak boleh. Ini hadis ini juga berlaku di majelis-majelis seperti majelis walimah misalkan. Di majelis walimah biasanya ada kursi, misalkan kursi sudah penuh. Tidak boleh orang yang belakangan datang kemudian memaksa orang untuk bangkit dari kursinya supaya dia bisa duduk di situ. Tidak boleh. Sebagai bentuk adab dan ketawaduan, dia duduk di mana dia bisa duduk kalau dia datang terlambat. Ini adab bagi orang yang datang belakangan. Bagi orang yang sudah duduk,
datang lebih awal, maka adabnya adalah tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Di dalam surat apa itu jemaah? Ada yang ingat? Dalam surat apa itu? Gagah? Hah? Al-Mujadilah, ya? Ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah di majlis, fafsahu, maka segera berlapang-lapang, kasih kesempatan, kasih tempat duduk buat saudara kalian yang datang belakangan. Fafsahu yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuk kalian. Apa yang akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, para ulama ada yang menafsirkan nanti akan dilapangkan surganya. Dijadikan surganya itu sejauh mata memandang. Ada para ulama yang menafsirkan dilapangkan nanti alam kuburnya. Alam kuburnya nanti dilapangkan sejauh mata memandang. Dia akan melihat istananya di surga, padahal dia masih di dalam kuburnya. Dia akan melihat surga yang nanti akan dia tempati, padahal dia masih di dalam kuburnya. Ada ulama yang menafsirkan, dan ini penafsiran yang rajih, yang lebih kuat, semua hal akan dilapangkan oleh Allah. Rizkinya akan dilapangkan, rumahnya akan terasa lapang sekalipun rumahnya sempit, ukuran 2x3 misalkan, atau 4x5 ukuran rumahnya, tapi terasa lapang dia rumahnya, ya, karena Allah mencurahkan keberkahan di rumah tersebut. Ya, bayangkan kalau misalkan rumahnya 1 hektar misalkan jemaah, tapi tiap hari dia berkelahi sama istrinya, tiap hari dia berkelahi sama anaknya, kan sempit rasanya itu. Pingin kita cari rumah yang lain kalau seperti itu. Tapi kalau rumah walaupun 4x5, setiap kali pulang suaminya, istrinya senyum. Iya. Terus sampah. Bukan saya yang bicara seperti itu, ini tuan rumah yang bicara seperti itu. Iya, ini tuan rumahnya bilang, ya, kalau istrinya berakhlak mulia walaupun 1 tapi terasa 4 katanya ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, setiap kali pulang langsung ditanya mau minum apa, abang, ya, kopi, susu atau teh, ya, kopi, susu, teh. Masya Allah. Tapi kalau baru pulang minta kopi disuruh buat sendiri oleh istrinya misalnya. Ya. Ya lagi lapar disuruh cari makan sendiri misalnya. Nah, ini rumah akan terasa sempit walaupun dia 1 hektar luasnya. Salah satu cara supaya semuanya dilapangkan oleh Allah, rizki dilapangkan, rumah terasa lapang, dada lapang, alam kubur lapang, dan nanti surga juga lapang. Salah satunya adalah mempraktekkan adab di majelis ilmu, memberikan kelapangan bagi saudara kita. Ya, kelapangan tempat duduk. Ya, kelapangan misalkan saudara kita ini sedang butuh, tidak ada uang, dia punya utang sudah jatuh tempo, hari ini harus lunas.
Tapi dia datang minta maaf, ini belum ada. Maka kita berikan kelapangan. Oh iya sudah, kapan adanya? Ya, mungkin lagi sebulan atau 2 bulan lagi sudah tidak apa-apa. Ini orang yang memberikan kelapangan akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Karena balasan dari perbuatan itu sebanding dengan perbuatan tersebut. Kalau dia memberikan kelapangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan yang lebih besar. Ini fadilah kita mengamalkan adab dan akhlak dalam kehidupan kita, jamaah sekalian. Ya. Mungkin hanya ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, memberikan kita keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di majelis kita ini. Kemudian semoga Allah memberikan kita juga taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.